kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pesawat sederhana. Nah, sebelum lanjut, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Niputu Wahyuni SPD, mengajar di SMP Negeri 2 Gianyar. Saya mengajar materi IPA. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana, termasuk juga nanti ada beberapa contoh soal. Oke, kita lanjut saja. Pesawat sederhana, apa sih itu pesawat sederhana ya? Yang pertama, pesawat sederhana itu merupakan alat bantu sederhana yang digunakan untuk memudahkan kerja manusia. Yang kedua, selain alat bantu sederhana, pesawat sederhana juga didefinisikan sebagai sebuah alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Nah, saya berikan ilustrasi gambar seperti ini. Nah, ini adalah kita kenal sebagai timba air ya. Bayangkan kalau tidak ada timba ini. Nah, kita harus masuk ke dalam sumur membawa ember ya. Dan kita harus naik dari sumur itu dan mengangkat ember tersebut. Bayangkan seperti itu. Sulit ya. Nah, makanya kita diberikan sebuah alat bantu yang bernama timba. Oke, ini merupakan salah satu jenis alat sederhana. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana apa saja sih? Nah, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengungkit atau tuas. Yang kedua itu ada bidang miring, yang ketiga itu ada katrol, dan yang keempat itu ada roda. Nah, kita langsung saja bahas yang pertama. Pengungkit atau kita kenal dengan nama tuas. Nah, pengungkit ini merupakan salah satu alat dari pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat sebuah benda. Nah, dengan adanya tuas atau pengungkit ini, benda yang berat dapat dipindahkan dengan gaya yang lebih kecil. Nah, saya contohkan sebuah ilustrasi dari pengungkit. Nah, pengungkit atau tuas itu terdiri dari 3 bagian utama. Ya, yang pertama itu ada yang namanya titik tumpu. Ya, yang kedua itu ada yang namanya beban. Nah, ini beban. Dan yang ketiga itu ada namanya kuasa. Nah, kuasa ini adalah gaya yang bekerja pada batang ini ya. Nah, selain ketiga komponen utama ini, pada pengungkit atau tuas terdapat juga 2 komponen tambahan yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama itu ada namanya lengan beban. Nah, lengan beban itu adalah jarak antara beban dengan titik tumpu ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya lengan kuasa. Nah, lengan kuasa ini adalah jarak antara gaya dengan titik tumpu atau kebalikannya bolak-balik ya, antara titik tumpu dengan gaya atau kuasa yang diberikan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, saya ilustrasikan gambar kedua seperti ini, dapat kita munculkan sebuah persamaan, di mana besarnya gaya dikalikan lengan kuasa itu sama dengan besarnya beban dikalikan lengan beban. Nah, tanda sama dengan ini berarti dia seimbang, ya, terjadi kesetimbangan. Nah, saya definisikan kembali di mana F itu adalah gaya kuasa dengan satuan Newton atau dapat kita singkat dengan N saja, dan W di sini merupakan berat beban dengan satuan Newton atau juga dapat kita singkat dengan N saja. Kemudian LK adalah jarak antara titik tumpu, ini antara O ke F, itu dengan satuan meter. Kemudian LB atau lengan beban adalah jarak antara beban sampai titik tumpu. Nah, sampai di sini jelas ya, mana gaya, mana beban, mana lengan kuasa, mana lengan beban, dan mana tumpu. Nah, jika sudah jelas, kita lanjut pada keuntungan mekanis. Nah, apa itu keuntungan mekanis? Nah, kita lihat ya pada alat-alat sederhana yang kita pergunakan sehari-hari itu terdapat
beban kerja yang menjadi lebih ringan. Jadi kita lebih mudah mengerjakan sesuatu dengan bantuan dari pesawat sederhana ini. Nah, keuntungan itu diperoleh dari penggunaan pesawat sederhana tersebut yang dinamakan dengan keuntungan mekanis. Ya. Nah, keuntungan mekanis dapat diartikan sebagai perbandingan antara beban dengan kuasa atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Ya, dapat kita munculkan persamaannya menjadi Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, sampai sini jelas ya? Kalau jelas, kita langsung saja ke jenis-jenis tuas. Nah, jenis-jenis tuas itu ada 3, ada tuas jenis pertama, ada tuas jenis kedua, ada tuas jenis ketiga. Nah, apa perbedaan di antara ketiga tuas tersebut? Nah, tuas jenis pertama itu titik tumpunya berada di tengah-tengah. Ya, jadi titik tumpu itu berada di antara beban dan kuasa. Kemudian, tuas jenis kedua itu bebannya berada di tengah-tengah. Jadi beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian tuas jenis ketiga adalah kuasanya yang berada di tengah-tengah. Ya, jadi titik tumpu di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, contoh dari tuas jenis pertama dapat saya jabarkan sebagai berikut. Nah, ini tuas jenis pertama, contohnya seperti gunting, tang, penjepit, palu. Nah, saya ilustrasikan gambarnya ada pada bagian bawah, di mana tumpu itu berada di antara kuasa dengan beban. Kemudian tuas jenis kedua itu contohnya seperti pembuka botol, pembuka kulit kerang, ya, kemudian ini ya pengangkut pasir. Nah, ini saya ilustrasikan di bagian paling bawah, yaitu bebannya berada di antara tumpu dengan kuasa. Kemudian pada tuas jenis ketiga itu dicontohkan seperti penjepit, ya, ada jepretan, kemudian ada cangkul, ada sekop. Nah, ini saya ilustrasikan pada bagian paling bawah, itu adalah kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Nah, kemudian saya lanjutkan pada contoh soal. Nah, di sini terdapat sebuah linggis dengan panjang 1,5 meter, digunakan untuk mencabut paku yang tertancap di sebuah tembok. Linggis ditumpu 25 cm dari paku yang akan dicabut. Nah, untuk melepaskan paku dari tembok diperlukan gaya sebesar 9,4 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapakah gaya lekat paku pada kayu dan keuntungan mekanisnya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nah pertama-tama kita tentu saja mencari informasi terlebih dahulu apa saja yang terdapat pada soal. Nah, yang pertama kita ketahui gaya linggis itu sebesar 9,4 kali 10 pangkat 4 Newton. Kemudian lengan bebannya, ya, ini adalah lengan beban. Linggis ditumpu 25 cm dari paku, ya. Ya, jadinya lengan bebannya 25 cm. Nah, lengan kuasanya 1,25 meter atau 125 cm. Dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, kita ketahui panjang linggis tersebut adalah 1,5 meter dikurangi 25 cm. Dapat hasil 1,25 meter. Kalau kita rubah satuannya menjadi cm menjadi 125 cm. Nah, saya berikan ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini pakunya dicabut dengan menggunakan linggis. Ini titik tumpunya. Nah, ini pakunya sebagai beban. Jadi, jarak antara paku sampai tumpu itu namanya lengan beban. Dan sisanya itu adalah lengan kuasa sebelum sampai pada ujung dari linggis. Ya, setelah kita ketahui ini, ditanyakan apa tadi yang ditanyakan? Ya, gaya lekat paku pada kayu dan keuntungan mekanis. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gaya lekat paku. Nah, gaya lekat paku itu saya definisikan di sini sebagai W atau beban itu sendiri. Ya, karena kita mencari beban, saya biarkan dia sendiri di sebelah kiri, ya, LB-nya saya pindahkan di sebelah kanan.
sehingga persamaannya menjadi FL dikali LK per LB. Nah, setelahnya kita ganti hurufnya dengan angka. FL itu 9,4 kali 10 pangkat 4, LK-nya saya rubah dalam bentuk cm ya, saya pergunakan dalam cm, 125 per 25. Nah, ini dapat hasil 9,4 kali 10 pangkat 4 kali 5. Nah, 5-nya dapat dari mana? Dari pemudahan 125 dibagi 25. Itu mendapat hasil 5. Nah, jadi nilainya berapa bebannya? Ya, menjadi 47 dikali 10 pangkat 4 Newton, atau saya jabarkan menjadi 470.000 Newton. Nah, sampai di sini ini merupakan gaya lekat paku pada kayu. Ya. Nah, kemudian kita mencari keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis didapat dari perbandingan LK atau lengan kuasa berbanding dengan lengan beban. Lengan kuasa adalah 125 cm dibagi 25 cm, dapat hasil 5 ya. Keuntungan mekanis tidak memiliki satuan ya. Nah, misalnya kenapa seperti itu? Nah, kita lihat di sini. LK perbandingannya LK dengan LB, dia memiliki satuan yang sama, cm dengan cm. Nah, ini dapat kita coret sehingga satuan dari keuntungan mekanis itu tidak ada. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar di video ini. Kalau belum jelas juga boleh bertanya. Kalau ada yang masih mengganjal, silahkan juga ditanyakan. Nah, sampai di sini saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bidang miring. Ya. Nah, apa itu bidang miring? Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut, yang bukan sudut tegak lurus ya, terhadap permukaan horizontal. Nah, penerapan bidang miring ini sendiri yaitu dapat mengatasi dengan menerapkan gaya yang relatif menjadi lebih kecil, tapi jaraknya menjadi lebih jauh ya daripada jika kita mengangkat bebannya ke arah yang vertikal. Ya, tetap saja kita mengutamakan penggunaan gaya yang lebih kecil ya. Nah, saya ilustrasikan seperti gambar ini. Ada dua buah gambar di mana mobil yang menuruni jalan, kemudian ada seorang pekerja yang menaikkan sebuah peti ke dalam kereta. Nah, jikalau peti ini diangkat langsung, nah ini akan memerlukan gaya yang cukup besar daripada dia hanya tinggal mendorongnya melalui suatu bidang miring. Ya, seperti itu juga jika mobil ini ya tidak ada jalanan miring seperti ini, langsung dia jalanannya turun. Nah, tentu saja akan sangat berbahaya seperti itu. Nah, contoh-contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan tangga ya di sebuah rumah pada bangunan bertingkat. Nah, tangga tersebut tujuannya untuk apa? Ya, untuk memperkecil gaya dan juga usaha. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada jalan di daerah pegunungan yang dibuat secara berkelok-kelok. Nah, hal ini bertujuan agar jalan tersebut ya lebih mudah dilalui oleh kendaraan. Yang ketiga, digunakan untuk menaikkan drum ke atas truk. Yang sama contohnya dengan menaikkan peti ke atas kereta. Seperti contoh sebelumnya ya. Kemudian pisau juga dia menggunakan prinsip bidang miring. Ada ulit sekrup, dia juga menggunakan prinsip bidang miring ya untuk memudahkan agar sekrup tersebut gampang menancap. Kemudian paku juga menggunakan prinsip dari bidang miring. Kapak ya juga menerapkan prinsip bidang miring. Ada alat pahat, ada dongkrak, kemudian ada cutter atau pemotong. Dia juga menggunakan prinsip dari bidang miring. Banyak sekali ya ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan prinsip dari bidang miring. Salah satu jenis dari pesawat sederhana yang kita gunakan sebagai membantu kehidupan sehari-hari kita.
Nah, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, dapat kita berikan sebuah persamaan untuk bidang miring ini ya. Jadi saya umpamakan bidang miring ini seperti sebuah segitiga ya, di mana dia memiliki tinggi dan memiliki sisi miring. Ya, di sini saya lambangkan sisi miringnya dengan S, kemudian ketinggiannya saya lambangkan dia dengan H. Ada sebuah benda tersebut memiliki beban seberat W dan dia ditarik ke atas atau didorong ke atas dengan gaya sebesar F. Sehingga dari definisi ini muncullah persamaan Fs sama dengan W kali H. Gaya dorong atau gaya tarik dikali panjang lintasannya sama dengan berat benda tersebut dikali tinggi dari si kemiringan bidang miring tersebut, ketinggiannya ya. Nah, kita definisikan F itu adalah gaya kuasa satuannya Newton, S itu adalah panjang lintasan bidang miring satuannya meter, W itu adalah berat benda satuannya Newton, dan H itu adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter. Kemudian kita cari keuntungan mekanisnya, itu dapat kita cari dengan menggunakan dua langkah. Yang pertama, langkah pertama itu dengan membandingkan panjang lintasan dibanding tinggi dari bidang miring atau dengan membandingkan berat benda atau berat beban dibagi kuasa atau gaya dorong atau gaya tariknya. Nah, di sini saya berikan sebuah contoh soal. Seorang pekerja hendak menaikkan sebuah peti ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring, seperti gambar di bawah ini. Nah, saya tampilkan gambarnya. Ini ya, contoh gambarnya, ilustrasinya. Nah, jika massa peti adalah 120 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya minimal yang diperlukan untuk menaikkan peti ya? Dan cari juga keuntungan mekanisnya dari bidang miring tersebut. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Yang pertama-tama tentu saja kita mencari informasi dulu dari soal. Nah, di sini diketahui nilai H ketinggiannya itu adalah 1 meter, kemudian panjang lintasannya atau S adalah 2 meter, massa peti adalah 120 kg dan G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu yang pertama adalah gaya minimal ya yang diperlukan pekerja untuk menaikkan peti, dan yang kedua adalah keuntungan mekanis dari bidang miring. Kita cari yang pertama ya. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan peti. Ya, kita munculkan dulu persamaan umumnya. Nah, di sini yang dicari adalah gaya minimalnya, sehingga kita tinggalkan gayanya di sebelah kiri. Nah, kita taruh nilai S-nya, huruf S-nya itu bawa di sebelah kanan, dari kali nyebrang sama dengan jadi bagi. Sehingga persamaannya menjadi W dikali H dibagi S. Ya. Nah, karena tidak ada W, jadi kita jabarkan nilai W di sini. W itu sama dengan M kali G juga. Massa dikali percepatan gravitasi. Dikali H per S. Nah, ganti dia dengan angka, jadi M-nya 120, G-nya 10, H-nya 1, S-nya 2. Jadi dapat total gaya minimal adalah 600 Newton. Nah, kemudian yang kedua kita mencari keuntungan mekanik pada bidang miring. Nah, keuntungan mekanik dapat kita cari dengan menggunakan persamaan Km sama dengan W dibagi F. Ganti dengan angka W-nya 1200 yang kita dapat dari M kali G ya. Kemudian F-nya 600 yang kita dapat dari sini ya, gaya minimalnya, sehingga menghasilkan nilai dari keuntungan mekanis adalah 2. Ya.
Nah, atau kita dapat juga menggunakan persamaan. KM sama dengan perbandingan antara panjang lintasan dengan tinggi bidang miring. Ya, sama dengan 2/1. Hasilnya juga sama, 2, ya. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai bidang miring. Jika kamu punya pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar tayangan video saya. Nah, bidang miring sudah, saya akan lanjutkan ke katrol. Nah, apa itu katrol? Katrol itu merupakan sebuah roda yang di sekelilingnya diberikan tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya. Nah, dalam mengangkat barang ya dengan menggunakan katrol, tentu saja nantinya akan terasa lebih ringan jika jumlah katrolnya semakin banyak. Nah, selain memudahkan dan meringankan pekerjaan, nah katrol juga membantu untuk menurunkan beban yang berat ya. Jadi selain mengangkat, dia juga akan mempermudah untuk menurunkan beban. Nah, ini ya, kita menggunakan katrol untuk menimba, untuk mempermudah kita dalam proses mengangkat air. Seperti itu. Nah, jenis-jenis katrol itu ada 3. Yang pertama itu adalah katrol tetap. Katrol tetap itu adalah katrol yang dipasang pada tempat yang tetap. Ya. Nah, dengan menggunakan katrol tetap, gaya F yang digunakan nantinya akan sama dengan berat beban W. Nah, sehingga dapat kita tulis persamaannya F sama dengan W. Dan keuntungan mekanisnya W per F nanti hasilnya sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai W sama dengan nilai F. Nah, saya berikan keterangan gaya F dilambangkan dengan F, satuan Newton, berat beban dilambangkan dengan W, satuan Newton, keuntungan mekanik dilambangkan dengan km tanpa satuan. Ya, keuntungan dari katrol tetap yaitu katrol dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat beban. Hanya saja nanti caranya yang menjadi lebih mudah. Yang ketiga, jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol. Nah, ini untuk katrol tetap. Yang kedua akan kita bahas mengenai katrol bergerak. Nah, katrol bergerak itu adalah katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap sehingga dia dapat tetap bergerak. Nah, pada katrol bergerak, salah satu ujung tali itu diikat pada tempat yang tetap dan ujung lainnya nanti itu ditarik ke atas sehingga beban yang diangkat itu diikatkan pada katrol, ya. Nah, keuntungan mekanik dapat dihitung dengan persamaan ini, LK dibagi LB. Nah, pada katrol bergerak, nilai LK adalah 2 kali nilai LB, sehingga nilai keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2. Ya, nah dengan demikian gaya yang digunakan untuk menarik bebannya menjadi setengah dari beban. Ya. Nah, saya keterangannya di sini sama ya, satuannya Newton dilambangkan dengan N besar ya. Nah, keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2, besar gaya yang digunakan itu adalah setengah dari besar beban. Ya, jadi lebih efisien. Ya, kemudian jarak yang ditempuh itu nantinya dia 2 kali jarak yang ditempuh oleh beban. Jadi lebih panjang dia LB-nya. Nah, ya. Maaf, ya lebih panjang dia nilai LK-nya. LK-nya sama dengan 2 kali LB, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah katrol ganda atau katrol majemuk. Nah, katrol ganda atau katrol majemuk ini adalah rangkaian katrol yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak, sehingga memiliki keuntungan mekanik yang berlipat ganda. Nah, keuntungan mekanik katrol
ini sama dengan banyaknya katrol yang tersusun pada sistem katrol, atau dapat juga ditentukan dari banyaknya tali katrol yang mengangkat beban. Nah, contoh, katrol menggunakan tali yang menahan beban berjumlah 6 misalnya. Nah, maka keuntungan mekaniknya itu sama dengan 6. Nah, saya ilustrasikan contoh-contoh dari katrol ganda. Jadi dia terdiri atas katrol tetap dan katrol bergerak, ya. Nah, ini saya berikan supaya kamu lebih mudah untuk menguasai penjelasan saya. Saya gambarkan 3 jenis katrol yang tadi saya bahas. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bebas, yang ketiga katrol majemuk, ya. Nah, katrol tetap dia diikatkan katrolnya pada suatu tempat yang tetap. Katrol bebas, talinya yang diikat, kemudian nanti tali yang satunya ditarik ke atas, ya. Kemudian katrol majemuk, dia terdiri atas gabungan katrol tetap dengan katrol bebas. Nah, nilai keuntungan mekanisnya tergantung dari jumlah katrol atau jumlah tali pengikatnya, ya. Nah, ini nilai dari beban itu sama dengan nilai kuasa. Sedangkan pada katrol bergerak, nilai dari kuasa itu adalah setengah kali beban. Ya. Nah, pada katrol majemuk itu gayanya sama dengan 1/4 beban. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak kita menggunakan katrol, maka semakin mudah sistem kerja kita atau semakin sedikit kita menggunakan gaya. Nah, ini ya, sesuai dengan definisi dari pesawat sederhana. Nah, kemudian saya berikan contoh soal. Di sini ya terdapat sebuah katrol, ya sistem banyak memiliki 3 buah tali. Nah, katrol ini digunakan oleh para tukang bangunan untuk menaikkan bahan yang akan digunakan di lantai atas. Nah, jika beban yang diangkat beratnya 900 Newton, tentukan keuntungan mekanis yang diperoleh. Yang kedua, kuasa yang diperlukan. Nah, tetap ya, kita harus mencari informasi dulu pada soal apa saja yang diketahui. Nah, yang pertama itu diketahui adalah bebannya 900 Newton, kemudian banyak tali katrol itu adalah 3. Ya, ditarik dari atas. Ditanya yang pertama keuntungan mekanis, yang kedua adalah gaya. Ya. Nah, di sini saya memberikan penjelasan untuk mencari keuntungan mekanis. Nah, di sini kan ceritanya ada sebuah sistem katrol, dia punya 3 buah tali. Nah, ketiga buah tali ini ditarik dia ke atas. Nah, tapi tali yang satunya itu ditarik dari bawah. Nah, sehingga katrol tersebut memiliki tarikan ke bawah, ya. Sehingga keuntungan mekanisnya itu menjadi banyaknya tali yang ditarik dari atas dikurangi tali yang ditarik dari bawah. Sehingga keuntungan mekanisnya menjadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, itu kita mencari kuasa yang diperlukan. Ya, kuasa itu sama dengan gaya ya. Nah, mencari gaya kita dapat definisikan melalui keuntungan mekanis, ya, yaitu perbandingan beban dengan gaya. F sama dengan, nah karena kita mencari kuasa, kita tukar dia kedudukannya antara F dengan keuntungan mekanis, ya. Nilai W-nya sudah kita ketahui yaitu 900 Newton. Dan keuntungan mekanisnya yaitu 2, sehingga dapat dihasilkan nilai kuasa sebesar 450 Newton. Ya, sampai di sini sudah jelas ya.
Oke, jika masih belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, kemudian soal kedua. Nah, ini saya memberikan sebuah gambar ya. Gambarnya ada sebuah sistem katrol pada bidang miring. Nah, sebuah beban itu dinaikkan dengan menggunakan sistem katrol pada bidang miring. Nah, hitunglah keuntungan mekanik bidang miring dan sistem katrol tersebut. Nah, jawabannya diketahui sebuah katrolnya bergerak ya, ini penting ya informasinya ya, karena ini akan mempengaruhi nilainya nanti. F itu sama dengan F, W-nya sama dengan W, ketinggian dari bidang miringnya adalah 2 meter, kemudian panjang lintasannya adalah 60 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah keuntungan mekanik dan dari katrol dan bidang miring. Nah, yang pertama kita akan membahas sistem katrol dulu ya, katrolnya saja dulu ya. Nah, katrol kalau dia katrol bergerak seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Ya, kemudian keuntungan mekanis pada bidang miring itu ditentukan oleh nilai dari panjang lintasan dibagi ketinggian dari bidang miring. Nah, ganti dengan angka, didapat nilai keuntungan mekanis adalah 30. Nah, sehingga baru kita dapat menghitung sistem katrolnya. Ya, keuntungan mekanik dari sistem katrol itu didapat dengan mengalihkan keuntungan mekanis dari bidang miring dengan katrol. Karena di sini katrolnya bekerja pada bidang miring ya. Jadi kita tidak dapat mengabaikan pengaruh dari bidang miring itu sendiri. Ya, sehingga keuntungan mekanisnya juga terpengaruh. Nah, keuntungan mekanisnya didapat dengan pengalian. 30 dikali 2 keuntungan mekanis bidang miring dikalikan dengan keuntungan mekanik yang didapat pada katrol dan menghasilkan nilai 60. Nah, sampai di sini jelas ya? Kalau belum jelas, silakan cantumkan pertanyaan kamu di kolom komentar. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai roda. Nah, roda kita sudah sangat sering sekali mendengar tentang roda. Sepertinya kendaraan yang kita pergunakan sehari-hari itu berisi roda, ya. Nah, apa sih gunanya roda? Nah, roda itu digunakan untuk memindahkan benda, ya, agar lebih ringan. Nah, roda memiliki sebuah poros dan biasanya berputar pada porosnya. Nah, itu adalah informasi mengenai roda. Nah, salah satu contoh roda, ayo, banyak sekali ya. Roda sepeda motor, roda mobil, roda truk, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya ilustrasinya roda. Nah, jenis-jenis roda. Roda dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya roda setali. Nah, yaitu 2 buah roda yang dihubungkan dengan sebuah tali. Nah, seperti ini. Nah, contoh roda setali itu adalah pada rantai sepeda motor atau pada rantai sepeda. Yaitu ada dua buah roda yang dihubungkan dengan menggunakan sebuah rantai. Kemudian jenis kedua adalah roda seporos. Nah, roda seporos ini disebut juga dengan roda sepusat, yaitu 2 buah roda atau lebih yang memiliki pusat yang sama. Nah, roda seporos atau roda sepusat ini sering kita jumpai pada roda truk. Ya, itu ya. Kemudian roda bersinggungan. Nah, roda bersinggungan yaitu 2 buah roda atau lebih yang memiliki sistem kerja dengan cara bersinggungan satu dengan yang lain. Nah, kita dapat lihat sistem kerja roda bersinggungan ini pada mesin jam, ya, jam tangan, jam dinding, gitu ya, menggunakan sistem kerja roda bersinggungan. Nah, kemudian penjelasan tentang roda seperti itu saja.
Yang selanjutnya adalah prinsip kerja dari pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, kita ketahui di sini bahwa otot, sendi, rangka yang merupakan sistem gerak manusia itu sangat erat kaitannya dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana kita maknai sendiri adalah sebagai alat yang dibuat khusus untuk memudahkan manusia melakukan kerja atau usaha. Ya, seperti mendorong, memotong, atau memindahkan suatu benda. Nah, contohnya ini pada tubuh manusia itu yang menggunakan sistem gerak, ya. Sistem gerak dari pesawat sederhana yaitu yang pertama mengenai jenis tuas atau pengungkit, yaitu kita ketahui sendiri bahwa ada 3 elemen penting dalam tuas, yaitu ada titik tumpu, beban, dan gaya atau kuasa. Nah, prinsip kerja ini sebenarnya sama dengan sistem gerak pada bagian lengan. Ya, baik itu antara lengan bawah dengan lengan atas, ya, maupun ketika kita sedang mengangkat beban. Ya, itu terdapat pada sistem rangka terdapat reaksi antara otot bisep dengan otot tricep. Nah, seperti halnya tuas yang memiliki titik tumpu, kerja otot-otot lengan pun dia bertumpu pada sendi tangan. Di antaranya antara lengan atas dan lengan bawah ya terdapat tumpu, dia ada di siku. Yang kedua adalah prinsip kerja katrol. Nah, prinsip kerja katrol pada sistem rangka atau sistem gerak manusia itu ketika kita menaikkan sebuah beban dengan mengangkat tangan. Nah, sistem katrolnya terdapat pada bahu. Ya, terdapat pada bahu. Nah, sehingga kita sehingga dia dikatakan menerapkan prinsip kerja yang sama dengan prinsip kerja katrol. Dan yang ketiga ini adalah prinsip kerja dari bidang miring. Nah, sama halnya dari prinsip kerja pesawat sederhana, dia berfungsi untuk memindahkan atau memudahkan manusia dalam memindahkan benda, mengangkat benda, ya, atau memotong, misalnya memotong benda, ya. Nah, di sini prinsip kerja yang sesuai dengan prinsip kerja bidang miring itu terdapat pada tumit kaki. Nah, jadi ketika kita sedang berjinjit, itu telapak kaki dan otot pergelangan kaki itu tampak dia seperti bidang miring, sehingga memudahkan kita untuk menangkap benda, ya. Nah, saya ilustrasikan melalui gambar seperti ini. Ya, selain hal tersebut, kita juga dapat mengilustrasikannya seperti tuas jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Kalau jenis 1 ini pada leher ya, kalau kita menggerakkan leher, kepala sebagai beban, kemudian arah di balik kepala itu sebagai kuasa dan lehernya sebagai tumpu. Nah, ini antara otot bisep dengan otot tricep. Ya, dimana kalau seperti ini lengannya, jadi di sini kita mengangkat bebannya, lengannya menjadi tumpu. Kalau kita mengarahkan beban menuju ke bahu, sikunya sebagai tumpu. Nah, pada jenis kedua ini ketika kita berjinjit, ya. Pada ujung kaki ini digunakan sebagai tumpu, kemudian kakinya sendiri pada tengah-tengahnya itu digunakan sebagai beban, dan pada bagian tumit itu sebagai kuasa, ya. Nah, ini ketika kita mengangkat beban. Ketika kita mengangkat beban, bahu sebagai tumpu. Ketika kita menggerakkan beban ya ke depan dan ke belakang, itu sikulah sebagai tumpu. Nah, ini contoh-contoh pengaplikasian pesawat sederhana dalam rangka tubuh manusia. Nah, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pesawat sederhana itu sendiri merupakan alat bantu sederhana,
Saya garis bawahi alat bantu sederhana, ya. Jadi dia sifatnya sederhana. Kalau diisi mesin sederhana nggak? Tidak, ya. Kalau sudah diisi mesin itu namanya kompleks atau modern. Nah, gini yang fungsinya tentu saja berbeda dengan fungsi dari alat bantu sederhana, meskipun dia memiliki kemiripan, ya. Yang digunakan tetap untuk memudahkan sistem kerja manusia. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai materi pesawat sederhana. Salah-salah kata saya minta maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, konsumsi makan makanan yang sehat. Semoga kalian tetap bersemangat di masa pandemi ini. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian kalian sebelumnya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, silakan tambahkan di kolom komentar. Saya akan membalasnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Bye-bye. Om Santi Santi